Kulsum, putri dari Nabi Muhammad dan Khadijah binti Khuwailid, lahir di Mekah pada tahun 604 Masehi. Lahir 6 tahun sebelum kenabian Muhammad, Ummu Kulsum tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dia adalah putri ketiga setelah Zainab dan Ruqayyah, dan memiliki dua saudara lainnya, Fatimah dan Abdullah. Nama, Ummu Kulsum, memiliki makna yang indah dalam bahasa Arab. Ummu berarti ibu, sementara Kulsum berarti orang yang memiliki pipi yang merah. Dalam beberapa tradisi, nama ini juga dikaitkan dengan kecantikan dan kelembutan. Sejak kecil, Ummu Kulsum dikenal karena kecantikannya yang mempesona. Namun, lebih dari sekedar kecantikan fisik, dia memiliki keindahan batin yang luar biasa. Dia adalah seorang wanita yang memiliki keimanan yang kuat dan ketabahan yang luar biasa. Meski hidup dalam lingkungan yang penuh tantangan, Ummu Kulsum tetap tegar dan berpegang teguh pada imannya. Kecantikan Ummu Kulsum bukan hanya tampak dari penampilan luarnya saja. Dia memiliki aura yang menenangkan dan sikap yang lembut. Kecantikannya bukan hanya memikat mata, tetapi juga hati. Dia dikenal sebagai wanita yang sopan, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Pada awalnya, Ummu Kulsum, putri Nabi Muhammad dan Khadijah, menikah dengan sepupunya, Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah adalah anak dari Abu Lahab, paman Nabi Muhammad yang terkenal karena kebenciannya terhadap Islam. Pernikahan ini terjadi pada masa jahiliyah, sebelum kenabian Muhammad. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama. Ketika surat Al-Lahab diturunkan, yang mencela Abu Lahab dan istrinya, Abu Lahab memaksa Utaibah untuk menceraikan Ummu Kulsum. Surat Al-Lahab adalah surat dalam Al-Quran yang berisi celaan bagi Abu Lahab dan istrinya. Dalam surat ini, Allah mengutuk Abu Lahab dan istrinya karena perilaku mereka yang zalim dan kebencian mereka terhadap Islam. Perceraian ini tentu saja sangat menyakitkan bagi Ummu Kulsum. Namun, meski hatinya terluka, Ummu Kulsum tetap tegar dan berpegang teguh pada imannya. Dia tidak membiarkan perceraian ini menghancurkan imannya. Sebaliknya, dia menggunakan pengalaman ini untuk memperkuat imannya dan menjadi lebih dekat dengan Allah. Ummu Kulsum adalah contoh nyata dari seorang wanita yang kuat dan beriman. Meski menghadapi cobaan yang berat, dia tetap berpegang teguh pada imannya dan tidak pernah goyah. Kisah hidupnya adalah bukti bahwa keimanan sejati tidak bisa dihancurkan oleh cobaan apapun. Sementara itu, Utaibah bin Abi Lahab, mantan suami Ummu Kulsum, seorang yang dikenal karena kebenciannya terhadap Islam. Dia adalah anak dari Abu Lahab, paman Nabi Muhammad, yang juga terkenal karena penentangannya terhadap ajaran Islam. Utaibah dan ayahnya, Abu Lahab, bahkan pernah memprovokasi orang-orang luar Bani Hashim dalam sebuah rapat untuk tidak segan-segan mencelakai orang-orang Islam dan Nabi Muhammad. Suatu kali, dalam suatu perjalanan, Utaibah diterkam oleh seekor singa ganas. Menurut beberapa sumber, sebelum peristiwa tragis ini, Utaibah telah menghina Nabi Muhammad dan menceraikan Ummu Kulsum. Dia bahkan pernah meludahi wajah Nabi Muhammad. Ketika singa itu datang, Utaibah berkata, "Sungguh celaka, singa itu akan memakanku, seperti doa yang dibacakan Muhammad dahulu atas diriku. Singa itu akan membunuhku selagi Muhammad ada di Mekah dan aku ada di Syam." Singa itu kemudian menyibak kerumunan orang dan hanya mengincar Utaibah. Singa itu menerkam kepala Utaibah hingga ia meninggal. Setelah perceraian yang menyakitkan dengan Utaibah bin Abi Lahab, Ummu Kulsum memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Dia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dia ditemani oleh adiknya, Fatimah Az-Zahra, yang juga merupakan putri Nabi Muhammad dan Khadijah.
Mereka berdua memulai perjalanan yang penuh tantangan ini dengan penuh keberanian dan iman. Setelah tiba di Madinah, Ummu Kulsum menemukan kembali cinta dan kebahagiaan ketika menikah dengan Utsman bin Affan pada tahun keempat Hijriah. Utsman adalah seorang sahabat setia Nabi Muhammad dan juga menantu beliau, karena sebelumnya dia telah menikahi Ruqayyah, saudari Ummu Kulsum yang telah meninggal dunia. Dengan menikahi dua putri Nabi Muhammad, Utsman mendapatkan julukan Dzunurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Namun, dari pernikahan Ummu Kulsum dan Utsman bin Affan, mereka tidak memiliki keturunan. Kehidupan Ummu Kulsum, putri Nabi Muhammad dan Khadijah, berakhir pada bulan Syaban tahun ke-9 Hijriah atau 630 Masehi. Dia adalah seorang wanita yang dikenal karena kecantikannya dan keimanan yang kuat, dan dia telah menghadapi banyak cobaan dalam hidupnya dengan ketabahan dan keikhlasan. Ummu Kulsum meninggal karena sakit. Meski detail penyakitnya tidak diketahui, kenyataan bahwa dia meninggal pada usia muda menunjukkan bahwa dia mungkin telah menghadapi kondisi kesehatan yang serius. Namun, meski menghadapi sakit, Ummu Kulsum tetap berpegang teguh pada imannya hingga akhir hayatnya. Ketika Ummu Kulsum meninggal dunia, Utsman merasa sangat terpukul. Dia merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan belahan hatinya. Kesedihan Utsman dapat terbaca dengan jelas dari raut wajahnya. Namun, meski berduka, Utsman tetap berpegang teguh pada imannya dan terus menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan dan dedikasi untuk umat Islam. Setelah kematiannya, Ummu Kulsum dimakamkan di Jannatul Baqi, pemakaman utama di Madinah yang juga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak anggota keluarga Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jannatul Baqi, yang berarti Taman Baqi, adalah tempat yang dipenuhi dengan sejarah dan tradisi, dan merupakan tempat yang sangat dihormati dalam tradisi Islam. Nabi Muhammad sendiri yang mensalati dan duduk di atas kubur Ummu Kulsum. Ini adalah sebuah penghormatan yang sangat besar dan menunjukkan betapa dalamnya kasih sayang Nabi Muhammad terhadap putrinya. Bahkan dalam momen duka cita ini, Nabi Muhammad menunjukkan ketabahan dan kekuatan imannya. Saat mensalati dan duduk di atas kubur Ummu Kulsum, dikisahkan bahwa air mata Nabi Muhammad berlinang. Ini adalah momen yang sangat emosional dan menunjukkan betapa dalamnya rasa duka Nabi Muhammad atas kepergian putrinya. Namun, meski berduka, Nabi Muhammad tetap menunjukkan ketabahan dan kekuatan imannya. Utsman bin Affan, suami Ummu Kulsum dan juga menantu Nabi Muhammad, adalah seorang sahabat setia Nabi Muhammad dan juga salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan dermawan. Namun, masa kepemimpinannya sebagai khalifah juga diwarnai dengan berbagai tantangan dan konflik. Pada 17 Juni 656 Masehi, Utsman bin Affan kemudian wafat dalam serangan oleh para pemberontak. Para pemberontak ini dipengaruhi oleh fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah, seorang lelaki Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Mereka mengepung rumah Utsman selama 40 hari, dan akhirnya berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat taat dan saleh. Bahkan saat menghadapi ancaman kematian, dia tetap tenang dan khusyuk membaca Al-Quran. Dia tidak mencoba untuk melawan atau melarikan diri, melainkan memilih untuk menghadapi kematian dengan ketenangan dan keikhlasan. Kematian Utsman bin Affan adalah sebuah tragedi yang menyedihkan, namun juga merupakan bukti dari ketabahan dan keimanan yang luar biasa. Meski menghadapi kematian, Utsman tetap berpegang teguh pada imannya dan tidak pernah goyah. Dia meninggal sebagai seorang martir, dan kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Demikianlah kisah Ummu Kulsum yang mungkin lebih dikenal karena kecantikannya,
namun dia adalah lebih dari sekadar wajah cantik. Dia adalah seorang wanita yang kuat, beriman, dan tabah. Kisah hidupnya adalah bukti bahwa kecantikan sejati berasal dari keimanan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Meski telah berpuluh-puluh abad berlalu sejak wafatnya Ummu Kultsum, namun kisah hidupnya tetap abadi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dia adalah simbol kecantikan, kekuatan, dan keimanan. Kisah hidup Ummu Kultsum adalah bukti bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada penampilan luar, tetapi juga pada kekuatan karakter dan keimanan yang mendalam. Semoga kisah hidup Ummu Kultsum ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang dalam menghadapi cobaan hidup dan tetap berpegang teguh pada iman kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kehidupan Ummu Kultsum dan berusaha untuk meneladani kekuatan, keimanan, dan ketabahannya.